Mama, saya Saskia, saya adalah seorang psikolog anak dan keluarga dari 3 generasi. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih mama-mama dapat menemukanali kekuatan diri mama di saat-saat situasi yang cukup mencemaskan ini, atau sedang masa-masa karantina diri mungkin ya, sekarang semuanya di rumah. Dan buat mama yang lagi hamil, mungkin kadang-kadang kita ngerasa cemas, stres, bingung, terus juga bosan. Terus gimana ya caranya supaya perasaan-perasaan tersebut tuh tetap bisa kita maintain dengan baik. Jadi sebelum kita lebih jauh, saya akan membahas bahwa sebetulnya kecemasan merupakan situasi alamiah atau hal yang wajar terjadi ketika kita berada dalam situasi yang memang tidak terprediksi sebelumnya. Apalagi saat-saat sekarang ini kan, tiba-tiba harus di rumah terus, yang biasanya mungkin bisa olahraga keluar, bisa jalan-jalan keliling kemana aja, sekarang harus di rumah berhari-hari. Nah, kemudian juga kenapa ya kita butuh merasakan kecemasan ini? Karena ketika kita nggak ada cemas atau kita nggak ada stres juga, justru kita makin tidak termotivasi melakukan hal-hal yang fungsional dan produktif untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi ternyata cemas, kemudian juga stres adalah emosi yang wajar dirasakan dan normal, tapi jangan lupa bahwa kita perlu mengatur dosisnya dalam kehidupan sehari-hari kita supaya nggak terlalu kebawa nih dan membuat mungkin bagi mama-mama yang hamil kepikiran sehingga mempengaruhi kesehatan mama dan kesehatan janin mama. Apa sih yang sebenarnya perlu kita lakukan? Mama perlu tahu bahwa apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan itu semuanya berkesinambungan. Itu tuh seperti segitiga, jadi dari pikiran kita berpengaruh ke perasaan kita dan berpengaruh juga ke output perilaku kita. Jadi misalnya kalau pikiran kita positif, let's say kita mikir bahwa walaupun situasinya sulit, aku bisa kok nanya ke dokter untuk tahu nanti proses kelahiranku baiknya gimana ya, di rumah atau di rumah sakit ya. Kemudian jadinya kita bisa punya perasaan yang lebih positif, kita bisa lebih memanage, oh nggak terlalu cemas karena dokter bisa ditanya. Output perilakunya adalah kita jadi lebih produktif, misalnya kita jadi fokus nih sama kesehatan janin kita, jadi kita lebih sering olahraga, yoga hamil, senam hamil, walaupun dilakukan online, walaupun itu dilakukan online tapi tetap bisa kita lakukan. Nah tapi sebaliknya, kalau mama punya mindset yang negatif, misalnya kita mikir terus, aduh nanti gimana nih, nggak bisa A, nggak bisa B, terus nanti nggak ada yang bantuin segala macam, akhirnya otomatis perasaan mama jadi lebih cemas, lebih gampang takut, lebih gampang marah, kemudian jadi nggak produktif nih perilakunya. Jadi misalnya kita malah jadi sering nangis, atau mungkin kita jadi lebih sering marah-marah sama pasangan. Dan ketika kita stres, otomatis juga ada hormon-hormon dan ada suara kita yang dengar sama bayi kita nih, dan membuat nanti bisa jadi bayi kita ke depannya emosinya terbentuk jadi lebih nggak kalem daripada seharusnya. Padahal itu bisa dicegah dengan cara mama bisa memanage kecemasan-kecemasan yang mama miliki dari selama mama hamil. Tapi gimana ya caranya supaya 3 hal tadi tuh antara pikiran, perasaan, dan perilaku kita sinkron. Jadi kita bisa memanage lah perasaan-perasaan kita dan diri kita menjadi kuat. Untuk kekuatan dari dalam diri kita sendiri ini, jangan lupa bahwa selalu ada 2 faktor. Faktor dari luar atau faktor eksternal, seperti gimana sih perhatiannya papa sama mama selama masa hamil ini terjadi. Jadi mungkin sekarang lebih sering spending time bareng, terus mungkin lebih sering bisa dimasakin, lebih sering juga nonton bareng di rumah, atau juga mungkin lebih sering dipijet nih pinggangnya. Kan kalau lagi hamil tuh dulu saya suka ya agak gampang pegal gitu di bagian pinggang. Nah kemudian juga support dari orang tua kita, orang tua mama, orang tua suami, orang tua apa-apa, sehingga menjadi lebih kuat nih kita sehari-harinya menjalani kehamilan ini. Atau dari teman-teman yang juga bisa dihubungi secara online. Kemudian juga ada faktor lain, yaitu pembatasan mama terhadap berita-berita yang mencemaskan mama. Jadi mungkin mama bisa melakukannya dengan cara kita cari dulu sumber-sumber yang memang kredibel atau bisa kita percaya. Misalnya di NutriClub bisa, di Laktamil Mama bisa, banyak ahli di sana yang memberikan pendapat dan opini yang dasarnya fakta dan kemudian juga data dan sesuai dengan kapasitas keahliannya, dibandingkan dengan mama lihat dari broadcast message atau apapun yang berseliweran di hidup dan sosial media mama. Nah kemudian juga selain faktor-faktor eksternal tadi, kita punya faktor internal yang gak kalah penting, yaitu kekuatan dari pikiran kita sendiri. Caranya gimana sih? Kita mesti tahu nih bagaimana kita dapat memaintain positif mindset kita. Karena gini mama, sama seperti latihan otot,
kalau kita udah lama nih nggak fitness atau latihan ke gym, lama-lama badan kita juga melebar lagi kan. Sama dengan positive thinking, ketika kita nggak sering melatihnya, itu juga jadi nggak kebiasa cara berpikir kita untuk menjadi lebih positif. Sehingga mama perlu nih latihan setiap hari. Entah dengan cara mama bisa menuliskan hal-hal yang mama syukuri sehari-harinya, atau membuat mama senang sehari-harinya, atau kita juga bisa membuat daftar atau list yang berisi mengenai apa sih hal positif mengenai diri kita sendiri. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, hal-hal baik yang bisa membuat kita lebih produktif, dan juga support system kita atau siapa-siapa aja yang bisa kita minta tolong. Jadi kira-kira itu sih mama. Selain jangan lupa juga melakukan self care, misalnya olahraga, atau mungkin butuh waktu sendiri, ada yang butuh meditasi juga, atau yang butuh ngobrol sama teman-teman mama. Yang penting lakukan hal yang membuat mama bahagia supaya kekuatan dalam diri mama tersebut muncul. Walaupun situasinya nggak semudah sebelumnya, but we're standing by you. Let's stay resilient together. Gimana caranya? Saya akan bantu mama-mama nih. Coba tadi mama-mama ingat kan saya bilang bahwa kita perlu nih membuat daftar-daftar yang bisa membantu positif mindset kita. Misalnya kalau saya suka nih bikin daftar ini, jadi bikin I am atau apa ya hal yang saya persepsikan positif dari diri saya, kemudian I can, saya bisa melakukan apa, dan I have, modal-modal apa saja yang saya miliki, baik dari siapa saja maupun hal-hal apapun yang saya miliki dan bisa membantu kecemasan saya supaya lebih bisa dikontrol. Kalau contohnya nih, kalau di saya, I am love, karena saya percaya bahwa pencipta saya telah menitipkan janin tersebut ke saya, sehingga saya harus pelihara dengan sebaik mungkin. Dan juga saya tahu bahwa mungkin keluarga saya dan juga suami saya mencintai saya, sehingga menjadi support utama dalam diri saya. Kemudian ada I can, atau saya bisa apa ya? Saya mungkin bisa nih baca-baca buku parenting, atau mencari situs-situs yang kredibel untuk mencari informasi yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, atau saya bisa menghubungi ahli-ahli tertentu seperti dokter, bidan, psikolog, ataupun doula untuk membantu menangani rasa cemas saya. Kemudian juga yang terakhir adalah I have, daftar siapa aja ya yang saya bisa percaya untuk membantu saya. Misalnya kalau saya selalu mikir I have a loving husband, kemudian juga I have a very professional option, terus juga mungkin I have a very good friend gitu, atau apapun itu yang siapapun itu yang mama sayang dan dapat membantu mama. Kemudian juga mungkin hal-hal lain yang bisa mama pikirkan dari 3 hal yang saya sebutkan tadi untuk membantu pikiran, perasaan, dan perilaku kita lebih berimbang lagi. Sampai ketemu mama.